Karena begitu antum bawa sedikit yang haram, 1 real saja antum bawa ke rumah yang haram, maka itu bencana. Konser musik 5 kilo, dia bisa kedengaran. Artis belum datang, tiket dah ya Rob. Dia melakukan 3 hal yang kalau dikerjakan, doa itu 6 kali lipat dijawab lebih cepat. Yang ketiga, membaca al-asmaul husna sebelum berdoa. Orang-orang yang diberikan rezeki yang haram itu, kalau masuk ke dalam perutnya, karena lihat baik-baik, ilustrasi dalam Al-Quran. 1, perjalanan panjang, sabar. 2, mengangkat tangan. Itu sangat penting. Antum sudah siapkan kompak dengan suami istri. Anak sudah disiapkan. Dicari guru yang baik. Kemudian cari sekolah yang baik. Antum ambil rezeki yang halal. Saya mohon maaf pada ya teman-teman yang ikhwan. Demi Allah kalau saya boleh memohon. Kalau saya boleh mohon. Tolong jangan biarkan ada satu pun sedikit yang haram antum bawa ke rumah. Antum tinggalkan. Karena begitu antum bawa sedikit yang haram, 1 real saja antum bawa ke rumah yang haram, maka itu bencana di rumah tangga. Istri antum masak, jadi makanan, disebarkan ke dalam keluarga, maka di situ puncak masalahnya. Lihat baik-baik sini ya. Ini apa? Gelas. Tempat apa? Oh, baik. Kadang-kadang bukan air yang ditampung ya, kadang-kadang tutupnya, kadang-kadang airnya tidak ada ya. Baik. Saya lihat baik-baik. Ini gelas. Ini kosong misalnya, nggak ada tutupnya. Ya, nggak ada tutupnya. Misal, saya ingin masukkan spidol. Lihat baik-baik. Masuk nggak? Masuk ya. Nah, sekarang saya tutup begini. Masuk gak? Tidak, tapi kalau dipaksakan masih masuk, walaupun agak susah. Sekarang saya ganti tutupnya seperti ini. Masuk gak? Dipaksa pun sulit. Nah, sekarang lihat baik-baik, ilustrasi dalam Al-Quran. Orang-orang yang diberikan rezeki yang haram itu, kalau masuk ke dalam perutnya, beredar dengan darah, itu bisa menjadi daging plus menutup pintu kebaikannya. Misal, Quran surah 6 ayat 25. Ada orang punya telinga, tapi telinganya nggak bisa dengar yang baik-baik. Wa fi adhanihim waqra. Di telinganya ada sumbatan. Antum bisa kebayang nggak? Ini masjid Qobus misalnya. Ada orang jarak rumahnya 1 kilo ke masjid ini. Kendaraan dia nggak punya. Kedengaran adzan, masih jalan kaki pak, pakai kakinya. Datang dia, sholat. Ini ada orang tetangga masjid cuma 5 meter dari sini. Masya Allah. Mohon maaf ya, 5 meter, sepeda ada, motor ada, mobil ada. Dan hebatnya, mikrofon masjid ke sini. Tapi nggak kedengaran. Konser musik 5 kilo, dia bisa kedengaran. Artis belum datang, tiket udah habis. Yang jadi masalah, ini dari masjid sampingan betul. Kadang-kadang Ramadan gratis, ya nggak bayar, kurmanya banyak, bukaannya ada dan sebagainya. Belum mau datang juga. Apa pasalnya? Wa fi adhanihim waqra. Di antara mereka ada yang telinganya kena sumbatan. Apa yang menyumbat itu? Kata Nabi, masuk yang haram dalam dirinya. Satu kali Nabi mengisahkan seorang lelaki menempuh perjalanan panjang, tsumma dzakara rajulan yutilus safar. Ash'atha aghbara, sampai penuh dengan debunya. Yamuddu yadayhi ila sama, tangannya diangkat ke langit. Fayaqulu ya Rab, berkata ya Rab. Dia melakukan 3 hal yang kalau dikerjakan doa itu 6 kali lipat dijawab lebih cepat. 1, perjalanan panjang, safar. 2, mengangkat tangan. Yang ketiga, membaca al-asmaul husna sebelum berdoa. Setiap dibacakan dan dikerjakan setiap satu tahapannya, maka dia mempercepat doa 2 kali lipat untuk dijawab. Doa dalam safar lebih cepat dikabulkan dibanding doa orang diam. Doa orang mengangkat tangan lebih cepat dikabulkan dibanding dengan orang yang menutup tangannya. Dan doa orang yang memulai dengan al-asmaul husna lebih cepat dikabulkan dibandingkan orang yang tidak memulai dengannya. Dia melakukan ketiganya. Tapi kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Doanya mustahil dijawab. Kenapa? Mat'amu haram, karena dia biasa makan yang haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bi haram. Maka ada sekat menutup dalam dirinya begini. Begitu Allah ingin kabulkan doanya, bukan gak dikabulkan, tapi ketika diberikan gak mau masuk tuh. Susah. Di antum ajak sholat, susah. Antum suruh yang baik-baik, susah. Ngelihat orang ke masjid gak ada getaran. Kalau antum menyaksikan yang demikian, coba evaluasi dulu. Mungkin ada maksiat yang hadir dalam dirinya. Itu bagian yang pertamanya. Karena itu teman-teman, demi Allah saya katakan, coba antum ya, berikan perhatian yang paling dalam, supaya perkembangan generasi kita lebih baik dibandingkan dengan kita. Saya cukupkan dulu sebentar sampai di sini. Ini belum selesai topik bagian pertama. Tinggal kita masuk kepada surat As-Saffat satu lagi. Ya, saya tahan sebentar. Kemudian kita coba diskusi dulu, ya, supaya tidak terlalu panjang gapnya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya bisa teruskan dulu untuk menutup bagian pertama ini. Baik, saya tawarkan